Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika peminatan. Pada kali ini kita akan membahas tentang pembagian suku banyak dengan pembagi berbentuk kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, untuk contoh kali ini kalian bisa perhatikan ya. Tentukan hasil dan sisa pembagian suku banyak x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 dibagi dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Nah, ada 3 cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu dengan pembagian bersusun. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti yang sebelumnya. Masih ingat ya? Baik, kita langsung saja ambil bagian depan x pangkat 4, kemudian ini juga x kuadrat. X pangkat 4 dibagi x kuadrat. Ingat, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan, ya, hasilnya jadi x kuadrat. Nah, kemudian x kuadrat kali x kuadrat, x pangkat 4. Oke, kemudian x kuadrat dikalikan dengan x ditambah x pangkat 3. X kuadrat dikalikan negatif 6, negatif 6x kuadrat. Oke, kemudian kita selesaikan ya, ini jelas 0, kemudian 5 dikurangi 1 hasilnya 4x pangkat 3, 5 dikurangi negatif 6 plus 11 x kuadrat, kemudian sisanya ditulis seperti biasa seperti ini ya. Kemudian ambil bagian depan lagi, bagian depan dengan bagian depan dibagikan. 4x pangkat 3 dibagi x kuadrat, ketemunya plus 4, pangkatnya dikurangkan 1, 4x ya, 4x kali x kuadrat, 4x pangkat 3, 4x kali x, 4x kuadrat, 4x kali negatif 6, hasilnya adalah negatif 24x ya. Oke, kemudian kita coret ini hasilnya. Kemudian 11 dikurangi 4 ada 7x kuadrat ya. 7x kuadrat ini min 5x dikurangi negatif 24x jadi plus berapa ini? 19x ya, baru dikurangi 6 ini ya. Ambil bagian depan lagi, 7x kuadrat dibagi x kuadrat plus 7. Nah, 7 kali x kuadrat, 7x kuadrat ya. 7 kali x plus 7x. 7 kali negatif 6, negatif 42. Oke, kemudian dikurangkan, ini dicoret. 19 dikurangi 7 ketemunya 12x, negatif 6 dikurangi negatif 42, sama saja negatif 6 ditambah 42 ya, berarti plus 36. Nah, apakah ini masih bisa dibagi dengan pembaginya? Tidak, karena apa? Karena derajat ini lebih kecil dari derajat ini, sehingga cukup sampai ini saja, sehingga ini sebagai sisa. Nah, kemudian yang ini sebagai hasil bagi. Ini untuk pembagian bersusun. Cara yang kedua masih dengan pertanyaan yang sama, yaitu dengan metode Horner. Nah, bagaimana caranya? Kalian perhatikan pembaginya. Pembaginya adalah x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Nah, ini kan bisa difaktorkan. Faktornya adalah x dikurangi 2, x ditambah 3. Nah, ini bisa kita tulis x sama dengan 2, yang ini bisa kita tulis x sama dengan negatif 3. Oke, kita sepakati ini sebagai pembagi pertama, ini sebagai pembagi kedua. Nah, kemudian ada A. A itu apa? A itu adalah koefisien dari x kuadrat atau pangkat tertinggi dari pembagi, yaitu 1 ya. Nah, sekarang tinggal kita buat Hornernya. Yang dibaginya adalah x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6. Nah, koefisiennya seperti biasa tulis urut ya, dari pangkat tertinggi, berarti 1, 5, kemudian
negatif 5, ada negatif 6. Nah, kita buat seperti ini. Oke, kemudian kita ambil pembagian pertama dulu, yaitu 2. Nah, 2 ya. 1 turun biasa ya. 1 kali 2, 2. Tambah ya, jangan lupa 5 ditambah 2, 7. 7 kali 2, 14. 5 tambah 14, 19. 19 kali 2, 38. Negatif 5 ditambah 38, 33. 33 kali 2, 66. Negatif 6 tambah 66, 60. Oke. Nah, ini sebagai S pertama atau sisa yang pertama. Nah, sekarang ini berlanjut. Berlanjut dengan pembagi yang kedua, yaitu negatif 3. Oke. 1 turun biasa, 1 kali negatif 3, negatif 3. 7 ditambah negatif 3, 4. 4 kali negatif 3, negatif 12. 19 ditambah negatif 12, ada 7 ya. Kemudian 7 kali negatif 3, ketemunya negatif 21. 33 ditambah negatif 21, ketemunya adalah 12. Oke. Nah, ya. Jadi yang ini S1, ini menjadi S2. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan hasil. Nah, kalian perhatikan ini sebagai koefisien X kuadrat ya. Berarti koefisiennya 1 ditambah 4X ditambah 7. Baru dibagi dengan A. Nah, A-nya berapa? A-nya 1. Sehingga X kuadrat ditambah 4X ditambah 7 dibagi dengan 1. Nilainya adalah X kuadrat plus 4X ditambah 7. Nilainya sama dengan yang tadi ya hasilnya. Nah, sekarang bagaimana dengan sisanya? Sisa dapat diperoleh dari S2 kali P1 ditambah S1. S2 nya berapa? 12. Kita tulis. Nah, P1 tadi siapa? X dikurangi 2. X dikurangi 2 ditambah S1 nya berapa? 60. Nah, tinggal kita buka kurungnya. 12 kali X, 12X, negatif 24 ditambah 60, ketemunya 12X, kemudian negatif 24 ditambah 60 ditambah 36. Sama? Kita lihat ternyata sama. Ini dengan cara Horner. Dan ingat ya, untuk cara Horner ini dipakai jika pembaginya bisa difaktorkan. Jika pembaginya tidak bisa difaktorkan, maka tidak bisa menggunakan dengan cara Horner. Maka kalian kembali dengan cara pembagian bersusun atau cara nanti yang ketiga. Demikian. Masih dengan soal yang sama, yaitu dengan menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan hubungan yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa bagi. Kita identifikasi dahulu. Yang dibagi adalah suku banyaknya, kemudian pembaginya ini ya. Jadi yang dibagi dan pembagi sudah tertera di soal. Kemudian hasil bagi. Cara mencari derajat hasil bagi masih ingat ya, yaitu dengan cara derajat yang dibagi dikurangi derajat pembagi. Jadi 4 dikurangi 2, ketemunya 2. Jadi hasil baginya berderajat 2, sehingga bisa kita misalkan AX kuadrat plus BX ditambah C. Kemudian sisa baginya dari mana ini? Nah, caranya sama seperti yang kemarin yang sudah kita bahas, yaitu dengan mengambil derajat pembagi dikurangi dengan 1, yaitu 1 ya, 2 dikurangi 1, jadi nilainya 1. Derajat sisa bagi berderajat 1, sehingga bisa kita buat PX ditambah Q. Tinggal kalian substitusikan ke hubungan ini. Yang dibagi tulis pembaginya ini, hasil baginya ini, kemudian sisa baginya ini.
kemudian dikalikan ya. X kuadrat kali AX kuadrat, AX pangkat 4. X kuadrat kali BX, BX pangkat 3. X kuadrat kali C, CX kuadrat. Kemudian yang X kali AX kuadrat, AX pangkat 3. X kali BX, BX kuadrat. X kali C, CX. Kemudian selanjutnya negatif 6, kalikan AX kuadrat, negatif 6AX kuadrat. Negatif 6 kali BX, negatif 6BX. Negatif 6 kali C, negatif 6C. Baru ditambahkan dengan PX ditambah Q. Nah, kemudian kalian kumpulkan jadi satu yang derajatnya atau pangkatnya sama. Ini jelas sendirian. Yang pangkat 3, X pangkat 3 ada B dan ada A. Kemudian yang X kuadrat ada C, ada B dan negatif 6A ya. Kemudian yang pangkatnya 1 ada C, kemudian negatif 6 dan negatif 6B dan P. Kemudian yang konstanta negatif 6C ditambah Q. Baik, tinggal kita lihat di sebelah kiri. X pangkat 4, koefisiennya di sini A, di sini adalah 1, sehingga A sama dengan 1. Nah, kemudian yang X pangkat 3, di sini ada B ditambah A. Tulis B ditambah A, hasilnya berapa? 5. Nah, A-nya kan sudah ada, tinggal diganti B ditambah 1 sama dengan 5, B sama dengan 5 dikurangi 1, 4. Kemudian yang X kuadrat, C, B dan negatif 6A. Tulis di sini C ditambah B dikurangi 6A sama dengan berapa? 5 ya. Nah, yang sudah ada tinggal kita substitusikan. C, B nya 4 ditambah 4 dikurangi 6 kali 1 berarti 6 sama dengan 5. Jadi C dikurangi 2 sama dengan 5, ketemu C sama dengan 7. Sekarang yang mana lagi? Yang mana? X kuadrat ya. Berarti ada maaf, bukan berarti yang X. C kemudian dikurangi 6B ditambah P. Nah, kita lihat yang X negatif 5. C-nya ada 7, kemudian B-nya ada 4, berarti negatif 24 ditambah P sama dengan negatif 5. 7 dikurangi 24 negatif 17 ditambah P sama dengan negatif 5. Jadi P sama dengan negatif 17 pindah ke sini jadi plus ya. Plus dikurangi 5, ketemunya 12. Kemudian yang terakhir ada negatif 6C ditambah Q. Nah, sama dengan berapa konstantanya? Negatif 6. C-nya berapa? C-nya sudah ketemu 7, berarti min 6 kali 7, min 42. Ditambah Q sama dengan negatif 6. Ya, jadi Q sama dengan negatif 6, dipindah ke sini jadi plus 42, ketemunya 36. Nah, sehingga hasilnya tadi kan ada AX kuadrat plus BX plus C. Nah, A-nya kalian ganti dengan 1, tidak usah ditulis. B-nya diganti dengan 4X, C-nya diganti dengan 7. Kemudian sisanya PX plus Q. P-nya diganti dengan 12. Jadi 12X, Q-nya diganti dengan 36. Hasilnya sama dengan dua cara yang sebelumnya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.